Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama? Jangan diambil pusing dan jangan diambil ribut. Berbeda itu dari dulu sudah ada. Dari sebelum ulama ada. Dari zaman Nabi Muhammad SAW itu perbedaan sudah ada. Contoh, waktu Isra Mi'raj, Nabi diberikan kewajiban 50 waktu. Beda pendapat sama Nabi Musa, malah datangnya kebaikan sampai jadi 5 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa. Wahai Rasulullah, dikasih apa engkau sama Allah? Kewajiban umat saya sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan. Umat saya yang gede-gede aja tidak kuat 50 waktu. Terjadi beda pendapat. Tapi ingat, setiap beda pendapat, kaidahnya jangan ribut, titik. Beda pendapat dari dulu sudah ada. Kalau ada beda pendapat ribut, nggak benar ini namanya. Setiap beda pendapat, fokus cari solusi, fokus cari yang terbaik. Itu kaidah dalam beda pendapat. Jangan ribut dan fokus cari solusi yang terbaik. Waktu Nabi perang Badar, membuat base camp, Nabi buat jauh dari telaga, dari Badarnya. Sahabat pesan, wahai Rasul, ini perintah dari Allah atau pendapatmu? Kalau ini perintah dari Allah, kami nerima. Kalau pendapatmu, boleh enggak kami izin? Itu adabnya sahabat-sahabat Nabi kalau mau memberikan usulan. Akhirnya kata Nabi, enggak, ini pendapatku. Kalau pendapatmu, wahai Rasul, saya izin untuk memberikan pendapat. Bagaimana? Wahai Rasul, hendaknya base camp kita dekat dengan Badar, dengan telaga. Kenapa? Karena kalau kita jauh, satu, kita nanti kalau mau minum kebingungan. Kedua, nanti dipegang sama orang kafir. Karena perang Badar itu terjadi di saat tanggal 17 Ramadan. Itu sahabat lagi pada puasa semuanya. Sehingga sangat membutuhkan air pada saat itu. Karena mereka perang juga dalam keadaan puasa. Seperti kita lihat pemain bola kita yang Islam yang luar biasa itu. Mereka walaupun pemain bola dunia, tapi tetap mereka menjaga dengan kepribadiannya sebagai orang Islam tetap berpuasa. Ya, jadi yang pertama sikap kita itu biasa aja, ya. Karena dari dulu beda itu sudah ada. Jadi jangan sampai beda sampai ribut. Tapi harus kita pahami beda yang boleh itu beda yang seperti apa. Ini kadang yang kita nggak paham. Kalau beda yang memang para ulama di sana ada beda nggak apa-apa. Namanya furu'iyah kalau dalam ilmu usul fikih. Namanya furu, perkara yang memang para ulama beda pendapat. Contoh masalah kunut, ya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Bahkan kalau orang lupa nggak baca kunut sebelum salam disunahkan sujud syahwi. Tapi madhabnya Imam Abu Hanifah tidak sunnah, sehingga nggak apa-apa. Yang kunut silakan, yang tidak kunut ya tidak apa-apa. Ya, mungkin madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau ditanya madhab kamu Syafi'i, kok nggak baca kunut? Ya nggak tahu. Ya ala kuliah jangan ribut lah gara-gara itu. Atau masalah taraweh, contoh yang 8-20, udah yang 8 silakan, yang 20 silakan. Yang nggak boleh itu yang 8, yang 20 tidak boleh sholat di masjid musola kami. Atau kebalikannya, yang 8 males tidak boleh sholat di masjid musola kami. Itu nggak boleh. Yang 8 silakan, yang 20 silakan. Jadi itu menyikapi perbedaan para ulama. Kalau masalah furu jangan diambil pusing, sok ambil. Tapi kalau bisa ambil yang memang kebanyakan madhab kita Imam Syafi'i melakukannya. Kemudian kalau masalah usul baru yang nggak boleh beda. Usul itu apa? Yang tidak ada beda para ulama. Contoh, sholat itu ada 5 waktu. Ada orang bilang enggak, sholat itu cuma 3 waktu. Nah, ini nggak boleh. Bahkan bisa keluar daripada agama Islam. Contoh subuh 2 rakaat. Tidak, subuh cuma 1 rakaat. Ini nggak boleh. Namanya usul. Kemudian yang kedua, mana yang harus dipegang? Kalau ada ulama-ulama itu yang berbeda, ya. Yang kita pegang itu adalah ulama yang punya rasa takut kepada Allah paling besar. Karena Allah sudah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang paling besar rasa takutnya sama Allah. Artinya nggak main-main dia ini. Kalau haram, kalau halal. Bahasanya kita dilihat track record jejaknya atau jejak digitalnya. Jadi kalau ulama itu dia paling takut sama Allah. Nggak pernah main-main masalah hukum. Itu yang kita pegang. Dan kita bisa melihatnya dari mana? Satu, yang kita pegang ulama ini yang memiliki ilmu. Karena ada orang dipanggil ustadz, maaf, dipanggil ulama tapi nggak pernah mondok. Cuma karena dia followernya banyak, karena dia keluar masuk TV, dia punya media sosial, banyak pengikutnya, akhirnya dipanggil ustadz, dipanggil ulama. Enggak, ulama satu harus punya ilmu. Kedua, dia mengamalkan ilmunya. Bukan cuma pintar ngomong, tapi dia mengamalkan atas apa yang dia
omongkan, ngamalkan. Ketiga, punya rasa takut sama Allah. Nggak main-main kalau hukum. Kalau halal ya halal, kalau haram, haram. Tidak ada hukum fleksibel. Saya fleksibel, Bib. Kalau ini riba kata dia halal, ya bolehlah halal. Kalau riba kata ini haram, ya bolehlah haram. Nggak pakai. Punya rasa takut sama Allah. Yang keempat, nah ini yang penting, beradab, berakhlak. Tidak ada nama ulama tidak berakhlak. Ulama itu pasti berakhlak. Tapi harus diingat, akhlak itu bukan cuma santun, lembut. Akhlak itu bisa menempatkan semuanya pada tempatnya. Waktunya kita harus tegas, tegas. Waktunya kita bercanda, ya bercanda. Waktunya santai, santai. Karena sebagian orang tuh mengatakan, oh orang ini gak berakhlak, tidak rahmatil alamin. Dalam hidup Nabi itu ada peperangan 74 peperangan. Hidupnya Nabi loh ya. Saya gak cerita Nabi sebelumnya. Zaman Nabi, buka kitab Khulasanul Yakin, juz 1. Di sana juga dijelaskan. Di masa hidupnya Nabi ada 74 peperangan. 27 peperangan Nabi ikut jadi kapten pemimpin dalam peperangan tersebut. Ikut Nabi jadi pemimpinnya. Perang Badar, perang Uhud, itu Nabi jadi pemimpinnya langsung. 47 Nabi gak ikut perang, tapi Nabi utus satu orang menggantikan Nabi untuk jadi pemimpin. Kemudian kita katakan Nabi tidak berakhlak, Nabi tidak rahmatin alamin. Enggak, semua pada tempat masing-masing. Sama saya kalau lagi kumpul sama contoh Abah Igo, Abah Dirja, saya ketawa-tawa, saya gini-gini. Cuma kalau saya sudah waktunya ceramah, ya saya nggak mungkin cengar-cengir. Semua ada tempatnya masing-masing. Kayak Abah Igo, ini imut-imut, lucu-lucu. Nah kalau sudah ngawal, badannya ditonjolkan, perutnya dimajukan. Ya semua pada tempatnya masing-masing. Nama wallahu a'lam bishawab.